Teman Motion, Sobat Medio, apa kabarnya? Hari ini seperti biasa Ditya Putra Dinata di podcast Cuan. Episode kali ini bakal ngobrol sama Mbak Jumyati Partawijaya. Kita seperti biasa lah bakal cerita-cerita, sharing-sharing, ngobrol juga seputar sesuatu yang lagi trending sekarang. Karena kalau kemarin tuh sudah dijelasin gimana caranya kita untuk bisa memilih jenis emas dan tempat membelinya untuk investasi. Kalau sekarang nih, mungkin bisa dibilang jadi salah satu basic skill yang harus kita lakuin supaya kita tuh nggak kena tuh jebakan untuk investor newbie. Apalagi banyak dari kita yang kadang-kadang masih suka FOMO dan lain-lain. Teman Motion dan juga Sobat Medio. Tapi nih, sebelum ngedengerin obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Cuan di Spotify dan nyalain notifikasinya. Karena supaya kamu tuh bisa ke info tiap ada episode baru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. So, kalau kita ngomongin dunia investasi, ada yang memang investasi beneran, ada yang pakai tanda kutip investasi gitu ya, teman Motion dan Sobat Medio. Salah satunya juga dari OJK alias Otoritas Jasa Keuangan yang udah ngasih tips investasi aman agar terhindar dari jebakan crazy rich affiliate binary option. Tahu dong, pasti lagi rame diperbincangin ya, yang namanya scans itu tuh dan teman-teman lainnya yang emang lagi jadi sorotan banget di Indonesia. Soalnya permainan trading yang diikuti oleh banyak orang ini tuh telah nimbulin kerugian hingga miliaran rupiah. Aduh, nggak bisa dibayangin tuh teman Motion dan juga Sobat Media. Tapi yuk kita kulik bareng-bareng aja supaya kamu juga jadi lebih paham. Tentunya aku juga akan jadi lebih paham. Barengan sama Mbak Jumyati Partawijaya, seorang certified financial planner dan juga jurnalis kontan.co.id. Kita ngobrolin supaya kita nggak kejebak untuk jadi investor newbie, teman Motion dan Sobat Media. Hai Mbak Jum, gimana kabarnya hari ini? Baik, Adit. Moga-moga di sana juga baik-baik ya. Puji Tuhan baik, semoga teman Motion, Sobat Media yang lagi dengerin juga dalam kondisi yang baik-baik aja ya Mbak Jum ya. Iya. Wah ini aku jujur super excited untuk ngebahas Mm-mm. topik kali ini karena buat aku nggak bukan topik yang berat tapi sangat penting untuk kita tahu. Betul, betul. Ya kan dan Banyak kayaknya banyak yang tersesat ya. iya ada banyak orang tuh yang kayak melewati step ini nih Mbak Jum. Iya, iya, iya. Kalau kalau saya ngelihat itu sebagai investor, mungkin karena di Indonesia ini nggak ada khusus untuk pelajaran untuk menjadi investor ya. Yes, benar-benar Ya, di benar. sekolah kita nggak pernah diajarin ya, khusus Yes. ya. Heeh, setuju Saya sih. saya banyakan juga dapatnya dari ya pas lagi liputan gitu kan. Iya, heeh. Zaman udah canggih, sekarang bisa dapat di Google dan Iya, sumber-sumber lainnya, tapi di satu sisi banyak juga nih potensi hoax dan lain-lain juga, gitu betul, kan, Mbak Jum. basicnya kita nggak ada gitu ya. Yes. Mungkin gini, Mas Adit, kita sepakat ya bahwa Mhm mhm. menjadi invest menjadi kita berinvestasi itu penting, Yes. gitu kan. Karena kalau kita pulang ke rumah dengan gaji dan tidak melakukan apa-apa atau mungkin ya oke lah menabung setiap bulan gitu kan, menabung di bank ya Mhm tentunya mhm. bukan di celengan, eh, itu ya uangnya nggak akan terlalu jauh, apa namanya, nggak akan terlalu jauh bergeser gitu dari Yes, ini, dan kenaikan gaji kan segitu-gitu ya. benar, Nggak tahu setuju kalau banget. nggak tahu kalau Mas Adit naiknya berlipat-lipat, saya nggak tahu ya. Waduh, kebetulan enggak nih, Mbak Jum. Ya, ya. Nah itu ya, sementara kita menghadapi satu satu isu Yes. bahwa kita ini punya ada yang namanya inflasi. Jadi kalau ada inflasi ini ya semua barang-barang naik, sementara gaji kita ya nggak naik terlalu jauh gitu kan. Artinya kita perlu menjadi investor. Nah, Setuju. sebagai investor, satu yang harus menjadi apa ya, kayak semacam keyword ya, keyword Yes. kalau misalnya kita didatangi orang, apa nonton Instagram, apapun gitu ya. Kalau kita ditawari dibilang pasti untung.
Oke, pasti untung. Ada kata pasti itu udah yang Pasti. wah, sepakat. Iya, karena tidak ada yang pasti. Gitu loh, Mas. Benar Eee, benar. jadi yang namanya bahkan yang kalau kita ngomong investasi ya, kalau kita ngomong sebagai investor, horizon kita ini, bisa masuk di beberapa instrumen investasi. Oke. Nah, yang paling apa ya, yang paling kecil pun resikonya, Mhm. itu ada resiko, gitu. Iya kan? Nah, katakanlah katakanlah yang paling kecil sampai saat ini tuh kan kayak masuk di bank lah ya, gitu Benar. kan, dapat bunga deposito yang paling inilah. Eee, itu ada resiko loh, Mas. Eee, tahu mungkin Mas Adit atau para teman di Motion belum ngerasain ya. Semoga semoga nggak kejadian lagi nih, Mas. Tahun 98 waktu Krismon, Oh iya. itu bank-bank itu likuiditasnya kering, Yes. kita yang punya uang di bank itu bisa-bisa nggak bisa narik duit gitu, Wow. gitu. Nah, jadi maksud saya itu risiko sekecil apapun ada risiko. Ya sekarang memang udah ada bantalan lagi karena Oke. bank itu punya kayak semacam insurance-nya itu LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya kalaupun bank ada apa-apa, nasabah yang menyimpan uang di bank itu nggak akan keleleran lah kayak kemarin gitu ya. Ya walaupun ya gini, kalaupun itu misalnya bisa solve, tapi kan ada takes time ya. Itu Benar. kan Setuju. resiko juga. Kalau Mhm. kita memang benar-benar butuh pas hari H gitu kan, pas lagi mau masuk rumah sakit, mau masuk apa, eh, tiba-tiba uangnya nggak bisa ditarik karena banknya kolaps gitu, ya kan itu resiko. Benar. Benar kan? Yes. Risiko kan. Setuju. Jadi Wow. sekecil apapun itu ada risiko. Jadi yang namanya pasti untung itu nggak ada. Pasti ada resikonya. Pasti ada risikonya. Dan itu Dan normal ya, Mbak Jum ya? itu normal dan kita manage aja gitu. Jadi bukan bahwa pasti untung itu akan aman ya. Kalau pasti untung, kalau keywordnya itu muncul, Mhm. artinya itu kita harus alert. Oh ini bahaya gitu. Setuju, setuju. Dan bisa dibilang dengan dua kata kayak pasti untung ini tuh bisa menghipnotis kita ya, Mbak Jum. Iya, apalagi kalau untungnya belasan persen, puluhan persen Yes. per bulan gitu kan. Sementara Wow. masuk deposito berapa sih sekarang gitu Iya, kan, ya kan? setuju, setuju, setuju. Gitu. Itu Wow. pertama. Mhm. Itu pertama. Nah, yang kedua itu kita ini punya mindset apa namanya? Menabung itu investasi itu kurang lebih sama menabung gitu kan. Nah ini yang mungkin tadi saya sedikit singgung tentang deposito di bank. Yes. Itu risiko paling rendah, tapi mungkin belasan tahun apa puluhan tahun kita masuk di bank nggak ada masalah gitu kan, ya kan. Nah terus begitu masuk di instrumen investasi yang lain, ya udah masuk aja gitu. Karena kan kalau masuk di deposito itu kan kita nggak perlu mempelajari laporan keuangan Ya. banknya ya nggak. Heeh. Ya kita lihat aja sekarang bank ini dijamin LPS nggak. Oke, simpanannya apa namanya yang bunga yang ditawarkan berapa? Oh, oke, kalau udah dijamin LPS aman, gitu kan. Nggak Oke. usah kita lihat laporan keuangan banknya kayak gimana. Kok kemarin dia rugi-rugi, gitu. Nggak usah. Nah, tapi pada saat kita masuk di instrumen lain kayak katakanlah saham, itu kita perlu walaupun walaupun ya kadang-kadang harga saham nggak bergerak sepenuhnya seperti seperti laporan keuangan dia Yes. naik apa turun enggak. Mhm. Tapi kita perlu intinya kita lebih melakukan riset, Setuju. digging gitu kan. Oh iya nih, minimal baca-baca berita lah ya, baca-baca berita kira-kira ini kalau kita masuk di saham ini lagi ada apa nih gitu Yes. kan. Kok tiba-tiba naik-naik terus, kok tiba-tiba ini melorot-melorot terus kenapa ya gitu kan. Nah, cuman orang karena mindsetnya itu menabung, ya udah masukin di saham itu tapi nggak lihat. Tahu-tahu, "Duh, kok sahamnya udah melorot jauh?" gitu. Kayak gitu. Iya, Nah, iya, iya. itu yang harus kita
pelajari. Jadi Benar-benar. jadi begitu kita masuk ke satu instrumen, kita harus banyak riset, banyak belajar gitu. Jangan cuman ikut teman, ngikut tetangga, ngikut saudara gitu kan. Oh, masuk aja di sini, nanti pasti untung gitu. Nah, pasti untung lagi tuh. Pasti untung, udah kayak jadi udah terhipnotis kita dengan kata-kata pasti untung ya. Iya, iya gitu. Wow, aku setuju banget tapi dengan jawaban Mbak Jum juga gitu ya. Dan Mm-mm, kalau kita lihat mm-mm. sekarang di media sosial bisa kita bilang mungkin bahasa yang lagi terkenal adalah ngepom-pom ya, kayak Ah, ngajak, "Ayo dong nih influencer, ayo betul. nih followers gua, kita investasi." Udah gitu ada muncullah juga binary option dan lain-lain. Ah, Gimana ah. Mbak Jum ngelihat, ekosistem yang terjadi sekarang ini? Nah, yaitu kalau saya ngelihat kayaknya karena memang orang-orang melihat nggak punya basic